Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu jemaah salat maghrib dan Isya yang Allah muliakan insyaallah. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang bagaimana mengetahui atau menetapkan masuk ke dalam Ramadan, dan dia berdasarkan sunnah Nabi ditetapkan dengan dua perkara. Ada kalanya dengan ru'yatul hilal, yaitu dengan melihat anak bulan, dan yang kedua, kalau seandainya tidak nampak anak bulan, maka dengan menggenapkan Sya'ban menjadi 30 hari. Dan ini metode yang disunnahkan oleh Nabi SAW. Jadi metodenya melihat, sedangkan menghitung itu penemuan atau metode baru, ya. Dan itu masuk ke ranah ijtihad, walaupun lebih utama sebenarnya dengan melihat, ya. Baik. Jadi kalau saya ditanya orang, Ustaz lebih milih hasil ru'yah atau hasil hisab, maka saya akan memilih hasil ru'yah. Karena memang Nabi menyuruh untuk meru'yah, sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati. Pemerintah Arab Saudi pun sampai hari ini tidak mau menyandarkan pada hisab, tapi pada ru'yah. Baik. Lalu kita juga sudah bicarakan syarat wajib puasa itu Islam, baligh, berakal, dan selamat dari perkara-perkara yang menyebabkan tidak boleh puasa. Juga kita sudah bicarakan syarat sah puasa, yaitu Islam, berakal, dan selamat dari perkara-perkara yang membatalkan puasa. Jadi dalam syarat sah puasa tidak disebutkan lagi baligh. Ini menunjukkan bahawa anak belum baligh kalau sudah bagus puasanya maka sah. Namun pahalanya untuk orang atau siapapun yang mengajarkannya. Baik, kita lanjut. Berikutnya kita masuk ke rukun puasa. Rukun puasa itu ada dua, yaitu niat dan al-imsak. Niat dan menahan diri dari semua yang membatalkan puasa. Jadi niat ini wajib, rukun, berdasarkan hadis Nabi, innamal a'malu binniyat. Semua amalan itu dihitung dengan niat. Dan untuk syarat untuk niat itu menjadi sah dalam Ramadan, itu dibutuhkan 3 syarat. Ada 3 syarat agar niat dalam Ramadan menjadi sah. Yang pertama, at-tabyid, harus dilakukan di malam hari. Ukuran malam adalah mulai dari habis maghrib sampai sebelum terbitnya fajar. Jadi sebelum azan subuh. Jadi seseorang diwajibkan berniat dari sejak habis maghrib sampai sebelum fajar. Kalau seandainya
seseorang tidak berniat di rentang waktu itu, maka tidak ada puasa untuknya. Dan itu berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man lam yubayyitis siyam qabla al-fajri fala siyama lahu. Barang siapa yang tidak membersihkan niat di malam hari, fala siyama lahu, maka tidak ada puasa untuknya. Dan niat itu dibersihkan di dalam hati, bukan di mulut. Di mulut hanya membantu hati, karena tempat berniat adalah hati. Bersihkan hati itu sudah disebut niat. Jadi ini syarat pertama, iaitu wajib berniat di malam hari. Jadi kalau seseorang tertidur habis maghrib, tidak terbersit niat untuk puasa besok, terbangun setelah azan subuh, maka hari itu tidak ada puasa untuknya. Dia wajib qadha. Jadi tidak ada puasa, artinya tidak dianggap. Dia wajib ganti di hari yang lain. Lalu ada masalah yang lain, ada seseorang lupa berniat bersihkan di hatinya, lupa dia bersihkan secara khusus. Jadi dia tidak membersihkan nawaitu shauma ghadin, tetapi dia sahur. Jadi kalau ditanya ada sahur, ada, tapi lupa membersihkan niat di hati, sahkah puasanya? Sah, karena dengan bersahur maka dia telah membersihkan hati, merencanakan puasa. Kan sahur itu kan untuk puasa. Ada orang yang bangun sahur untuk bayar zakat? Tidak ada kan? Orang ada yang sahur ke pun nak sahur, tidak ajak haji, tidak ada sahur untuk haji, tidak ada sahur untuk salat, yang ada sahur untuk puasa. Jadi dengan sengaja bersahur, bersihkan hatinya, saya mau puasa, saya sahur, maka bersihkan hati itu menyebabkan sahnya puasa. Cuma yang lebih utama dia membersihkannya dengan sengaja. Gitu. Itu syarat pertama, sah niat. Yang kedua, wajib menta'yinkan. Jadi puasa itu wajib dita'yinkan. Bagaimana menta'yinkan? Fayu'azimu fi qalbihi ala siyami ghadin an Ramadan. Dia harus mengazamkan di hatinya bahwa dia akan melakukan puasa besok. Besok itu maksudnya habis azan subuh, itu maksudnya. Makanya para ulama itu mengatur kalimat nawaitu sauma ghadin, sengaja aku puasa untuk besok, maksudnya bukan untuk yang kemarin, bukan untuk qadha, tapi untuk besok. Maka diaturlah kalimat itu, bukan hadis Nabi nawaitu sauma ghadin, tapi diatur oleh para ulama untuk membuat niat itu menjadi teratur, aman. Maka muncullah kalimah nawaitu sauma ghadin an adain, iaitu puasa ini tunai, bukan untuk mengqadha. Jadi kalimat berikutnya, fardhi syahri Ramadan hazihi sanati lillahi ta'ala, itu semua sunnah. Yang paling penting itu nawaitu sauma ghadin an adain, itu yang paling penting. Itu sudah masuk rukun niat. Kita tidak ucap lillahi ta'ala pun tak mengapa, karena itu sunnah. Karena puasa ini memang untuk Allah, bukan untuk dewa, bukan untuk Yesus, memang untuk Allah. Syahrul Ramadan memang di dalam, memang itu posisinya dalam Ramadan. Jadi harus dita'yinkan niat. Yang ketiga, syarat sah niat at-tikrar, harus diulang-ulang. Jadi diulang-ulang ini maksudnya dilakukan setiap malam. Dalam pandangan jumhur ulama selain mazhab Malik, wajib berniat setiap malam dan tidak boleh untuk sebulan penuh. Tidak boleh berniat untuk 1 bulan penuh. Kalau dalam mazhab Syafi'i disebutkan ayyanwi kulla lailah qabla al-fajri an siyam al-yawm at-tali, harus puasa, harus niat tiap hari untuk puasa besok, tiap malam. Fala tughni niyatun wahidah 'anil syahri kullih, tidak cukup
artinya tidak memadah dengan berniat sebulan penuh di awal bulan. Tidak boleh. Jadi yang mengatakan boleh siapa? Mazhab Malik. Ini mazhab yang mengatakan boleh berniat sebulan penuh dari awal Ramadan. Mazhab Malik mengatakan tujzi'u niyatun wahidah li Ramadan fi awwalihi, dibolehkan berniat satu paket Ramadan dari awalnya. Jadi mazhab Malik mengatakan boleh satu bulan hanya di awal Ramadan, di malam pertama Ramadan. Dan mereka berdalil dengan ayat Allah, yaitu ayat Al-Baqarah 185. Kata Allah Subhanahu wa taala, faman syahida minkumus syahra falyasum, barang siapa yang melihat bulan maka berpuasalah. Jadi bahasa syahra itu bahasa syahrun, itu bilangan 1 sampai 30 dalam satu bulan. Maka mazhab Malik mengatakan, Allah mengatakan syahrun, berarti Ramadan itu satu paket, maka boleh langsung niat di awal paket. Dan ini dibantah oleh jumhur ulama. Kata jumhur ulama, harus niat tiap malam dengan dalil Nabi yang kita bacakan tadi, yaitu man lam yubayyitis siyam, barang siapa yang tidak berniat di malam hari fala siyama lahu, maka tidak ada puasa. Berarti Nabi suruh tiap malam, esoknya tidak ada puasa kalau dia tidak berniat. Itu dalil yang menyatakan wajib tiap malam. Yang kedua, Ramadan itu dikatakan oleh jumhur ulama bukan satu paket, tapi dia hari yang terpisah-pisah, tidak saling tergantung, tidak saling terikat. Buktinya kalau hari ini batal, maka tidak batal di hari yang kemarin. Kalau satu paket hari ini batal, batal semua. Makanya Ramadan itu memang satu bulan, tapi tidak terikat antara satu hari dengan hari yang lain. Oleh karena itu wajib berniat tiap malam. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu, dalam urusan niat, jangan menggantungkan niat ke satu bulan, berusahalah tiap malam. Jadi saling ingatkan. Bukan di menasah-menasah, kadang-kadang ku imam kan keingatkan habis tarawih, sekarang mari berniat sama-sama. Ketika diniatkan dengan lafaz nawaitu shauma ghadin, itu sebenarnya belum berniat, itu baru lafaz. Tapi setelah itu bersihkan dia di hati. Tapi itu sudah saling mengingatkan. Jadi suami isteri saling ingatkan, jangan lupa niat. Anak-anak diingatkan, jangan lupa niat. Paling kurang sebelum makan sahur, sebelum azan subuh, itu paling kurang diingatkan. Oh, kalau satu keluarga memang model keturunan pelupa, buat spanduk saja, Pak. Buat spanduk dalam rumah, tulis besar-besar, jangan lupa niat. Modal cuma 30.000 dah dapat setengah meter. Jadi itu kalau memang betul-betul satu keluarga tidak bisa mengingat, harus berniat. Baik, itu syarat pertama, rukun pertama yang harus dilakukan, berniat. Yang kedua, al-imsak, yaitu menahan diri dari semua yang membatalkan puasa. Artinya, kalau ada sesuatu yang membatalkan, maka batallah puasa itu. Tidak cukup rukun, berarti dia tidak cukup rukun imsak, tidak cukup. Nah, kalau begitu perlu dibahas sedikit apa saja yang harus ditahan, diimsakkan dari yang membatalkan. Nah, perkara pertama, al-aklu wasyurbu, tahan diri, imsak dari makan dan minum. Makan dan minum ini itu baru batal iza kana zalika amdan, kalau dilakukan dengan sengaja. Mahma kana al-ma'kul awil masyrub qalilan, walaupun cuma sedikit. Jadi kalau sengaja itu batal walaupun sedikit. Contoh, Pak, ada butiran daging, waktu kita makan sahur, makan daging, rupanya ada yang terselip di sela gigi, lalu keluar jam 11 pagi. Pas keluar kita telan dengan sengaja. Dia kecil, tidak mengenyangkan, tapi karena kita telan dengan sengaja, batal puasa. Batal puasa. Butiran kelapa, butiran daging,
atau apa saja ditelan dengan sengaja, walaupun qalilan, sedikit, tak mengenyangkan, tetap batal. Itu makanya hati-hati kalau sengaja. Tapi kalau tak sengaja, lupa, walaupun banyak, tak batal. Jadi kalau ada di antara bapa nanti pulang hari, biasanya Ramadan pertama kedua kemungkinan terjadi, pulang kerja capek, jadi langsung menuju ke dapur. Isteri sedang salat zuhur, bapa pulang langsung buka tudung saji, makan. Begitu isteri sudah salat zuhur, dilihatnya suami sedang makan, sudah 2 piring, sudah sempat buat teh panas 1 gelas panjang. Lalu si isteri mengatakan, hai bang, puasa. Dia teringat, kapalo puasa lah kau, sudah habis 2 piring. Apa yang harus dilakukan? Sambung puasanya. Nah, ini yang katakan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, man nasiya, barang siapa yang lupa, wa huwa shaim, ketika dia sedang berpuasa, dia lupa bahwa dia puasa, fa akala aw syariba, lalu dia makan dan minum dalam keadaan lupa, falyutimma shaumah, maka sempurnakanlah puasanya. Dia suruh sempurnakan. Jadi begitu diingatkan isteri, langsung sambung lagi. Dan itu kata Nabi, fa innama at'amahu Allah wa saqahu, dia sedang dijamu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi rupanya dia jadi tamu Allah. Makanya orang yang lupa dalam Ramadan, betul-betul lupa apa? Itu dia jadi tamu Allah. Nah, ini salah satu pemberian Allah, dan tidak semua orang diberi itu, Pak. Saya sudah berharap dari 20 tahun yang lalu, tidak pernah dapat. Saya berharap saya bisa lupa, habis trode baru dah puasa alom. Tak pernah dapat. 1 gelas air pun tak dapat. Mudah-mudahan tahun ini bisalah sekali 2. Jadi rupanya kalau betul-betul lupa, dia aman posisinya. Namun ada masalah, seandainya dia teringat sedang makan, maka yang di dalam mulut wajib keluarkan, lalu kumur-kumur. Namun ada masalah baru lagi, bagaimana kalau sesuatu yang membuat dia tercekik? Jadi pas istrinya udah salat zuhur, istri karena lihat ada suara-suara di dapur, istri salat zuhurnya cuma 2 rakaat, ya. Lalu dilihatnya rupanya bukan kucing, ternyata suami, ya. Walaupun kadang-kadang suaminya mirip kucing garong. Jadi ketika dia lihat suami tengah berjubu, kata istri, bang, puasa. Berhenti dia, oh ya puasa, tapi masalahnya ayam setengah di dalam setengah di luar, itu masalah. Jadi dia udah mau gitu, Pak, ini kayak mana nih, ini kalau dia berhenti kayak mana? Nah, disitulah para ulama mengatakan dibolehkan meminum hanya untuk melepaskan cekikan itu. Kayak mana cekikan itu? Oleh betulnya, jadi kan melepaskan keadaan itu. Jadi kalau minum ini, Pak, tak boleh 1 botol ni. Dia secukup, lepas selesai sedikit saja sudah tak boleh lagi minum. Kalau 1 botol batal. 1 botol batal. Jadi hanya sekedar melepaskannya saja. Nah, itu dibolehkan. Nah, ini artinya makan minum batal kalau sengaja, tak sengaja tak batal. Kedua, yang harus diimsakkan atau ditahan, artinya yang membatalkan adalah wusulu ainin ila al-jawfi min manfazin maftuh, yaitu masuk sesuatu ke dalam rongga yang berlubang. Masuk sesuatu ke dalam rongga yang berlubang. Masuk sesuatu itu harus berbentuk sesuatu, dan masuknya harus ke rongga berlubang. Lalu dengan sengaja, ini baru batal. Jadi kalau masuk ke rongga berlubang tidak berbentuk sesuatu, tidak batal. Masuk ke rongga berlubang sesuatu tapi tak sengaja, tak batal juga. Contoh, Pak, rongga berlubang itu ada berapa dulu? Rongga berlubang itu ada 5, Pak. Ya, walaupun kita pernah kena tembak, tapi yang dianggap cuma 5. Ya, masa kita pernah kena tembak, apa, lubang sini, yang dianggap cuma 5. Yaitu mulut, mulut yang dimaksud adalah sampai ke tenggorokan,
lolos dari tenggorokan, itu rongga berlubang. Yang kedua al-anf, iaitu lubang hidung. Yang ketiga al-uzun, telinga. Yang keempat al-qubur, al-qubul, bukan kubur ya, kubul. Kemudian yang kelima ad-dubur. Jadi 5 rongga berlubang. Nah, kalau dalam 5 rongga ini masuk berbentuk ain sesuatu, harus materi, ada bendanya, lalu sengaja, batal puasa. Nah, sekarang contoh, kalau kita menghirup fig inhaler, hirup fig inhaler, di sini kita taruh, kita hirup, batal puasa enggak? Wajah bapak ragu-ragu semua nih kayaknya. Daripada salah, bagus nggak jawab lah katanya, kan? Karena begitu, nanti kalau salah lebih tidak enak. Nah, itu tak batal karena tidak ada sesuatu, tidak ada ainnya, cuma angin, cuma aroma yang masuk ke dalam. Itu tidak batal, kecuali bapak masukkan botol-botolnya ke dalam, aduh ini baru betul. Jadi kalau cuma angin taruh di sini, itu sama dengan apa tu pak, minyak wangi, minyak angin. Nah, taruh inonya hana betul, karena tidak ada ainnya, tidak ada. Nah, itu gitu sudah. Kemudian kalau meneteskan obat mata, al-qitrah fil ain, meneteskan obat mata, batal tak? Ini wajah ragu-ragu semua ni. Ya. Meneteskan obat mata di siang Ramadan. Kalau malam Ramadan tidak ada masalah, tapi ini ceritanya sedang puasa. Ghaira mufattara, tidak batal. Kenapa tidak batal? Karena mata tidak dianggap rongga berlubang. Mata ini tidak dianggap rongga berlubang, jadi boleh meneteskan obat mata. Ya? Kemudian kalau menyuntik, disuntik, ya, disuntik di pori-pori, ya, al-hubnah al-waridiyah, suntikan di pori-pori, kan apa, infus atau apa saja ni, ambil darah, macam-macam lah, suntik. Itu batal tidak? Tidak batal, la yuftir, tidak batal. Kenapa? Karena pori-pori tidak dianggap rongga berlubang. Walaupun anatomi tubuh manusia kan pori-pori ini sebenarnya berlubang untuk mengeluarkan toksik, apalagi pak, keringat, ya, mengeluarkan bansos, pokoknya kan dari pori-pori sini pak. Ya. Jadi tidak batal kalau menyuntik, memasukkan sesuatu dari sini, menyuntik tidak batal, kecuali yang disuntik adalah makanan, nutrisi. Makanya infus itu yang dikirimkan nutrisi ke dalam itu, infus. Nah, di situ batalnya karena makanannya yang dikirim. Tapi kalau obat-obatan tidak batal. Makanya hukum berbekam dengan donor darah itu tidak membatalkan puasa, cuma makruh. Nanti dia masuk ke dalam bab makruh. Donor di siang Ramadan, donor berbekam makruh. Tapi karena diambil darah dari sini, disuntik, ya, al-fasdu, ambil suntikan dari sini, itu tidak batal. Ya. Makruhnya kenapa? Dikhawatirkan bisa menyebabkan lemah. Nah, kita donor di siang Ramadan, itu bisa menyebabkan nanti takut terjadi lemah. Apalagi kalau setelah donor yang dikasih cuma aqua gelas sama 1 botol kacang hijau, itu buat lemah pak. Kecuali yang kalau dikasih misal pizza, kemudian ada jus guava, ada macam-macam, dikasih amplop lagi 200.000, itu makin kuat kita, kan? Jadi kalau suntik menyuntik di sini tak apa-apa, cuma yang jangan masukkan makanan. Ya, itu karena tidak dianggap rongga berlubang. Kemudian semua itu terjadi apabila sengaja. Jadi masuk ke rongga, 5 rongga tadi baru batal kalau sengaja. Kalau masuk sesuatu tidak sengaja di 5 rongga berlubang, itu juga tidak batal. Ya, wa hadza kulluhu aidan bi syarti ta'ammud, harus sengaja. Maka kalau kita contoh berenang, bapak ke waterboom di siang Ramadan, ngapain ke waterboom siang-siang Ramadan? Ini api hana hoja. Lalu sengaja mandi,
atau berendam. Ni kalau ada rumah yang ada model bathtubnya, ada model berendam, masuk air ke telinga, maka batal, karena sengaja berendam, sengaja berenang, batal, itu dianggap sengaja. Tapi kalau misalnya bapa sedang berdiri di tepi kolam, di waterboom, ditendang oleh isteri, mungkin karena bapa tidak bayar, tidak kasih uang bulan, sudah berapa bulan kasih uang belanja, ditendang sama isteri, masuk ke kolam, masuk air ke telinga, batal tidak? Tidak batal, karena dianggap tidak sengaja jatuh. Nah, itu contoh. Sudah. Lalu dikasih contoh lain, law wasala jawfahu zubabun aw ba'udah aw ghubarut tariq, kalau masuk ke tenggorokannya lalat atau nyamuk atau debu di jalan, batal enggak? Masuk. Misal sedang nonton hasil realcon pemilu, jadi mulut kita ternganga, nggak nyangka kok bisa nipu besar-besaran begitu, misal ternganga mulut kita, masuk nyamuk langsung ke tenggorokan, batal tidak? Tidak batal, karena tidak sengaja. Itu bukan salah kita, salah nyamuk, siapa suruh masuk ke situ. Jadi tidak batal, ya. Derah masuk debu jalan, ya, itu tidak batal, karena sesuatu yang tidak disengaja dan tidak mungkin dihindari. Sekarang bagaimana kalau menelan ludah di siang Ramadan? Karena dari dulu kita waktu kecil suka kali kalau Ramadan tu meludah, sehingga jalan aspal dipenuhi ludah. Meludah itu kalau ditelan dalam Ramadan, walawi betada'a riqahu lam yuftir, ludah itu tidak batal kalau ditelan, karena dia bukan makanan, dia enzim, terproduksi selalu. Lalu kemudian li'usri taharus, susahnya menjaga ludah, tak mungkin kita bisa jaga ludah, makanya menelan ludah itu tidak batal, ya. Tapi ada model menelan ludah yang batal. Ada dua model. Yang pertama, law ibtala'a riqahu mutanajjisan, kalau ludahnya bercampur najis. Ludah bercampur najis. Kayak mana bercampur najis, Pak? Itu darah, keluar darah di gusi, bercampur ludah, kita telan, batal puasa, karena dianggap bukan menelan ludah lagi, sudah menelan najis, yaitu darah. Nah, itu batal. Makanya kalau sudah terasa asam manis di dalam mulut, berarti itu ada darahnya, buang, kumur-kumur langsung buang. Kalau tertelan, dan otomatis ditelan dengan sengaja bersama ludah, maka batal. Keadaan kedua yang menyebabkan bisa batal karena ludah, yaitu ludah yang sudah keluar dari bibir. Ludahnya sudah keluar dari bibir, misal tadi nonton hasil realcon tadi, sampai ternganga mulut, keluar ludah. Begitu diputuskan pemenangnya adalah paslon 04, misalnya bilang, kita akan terkejut, terhirup lagi ni, Pak, langsung masuk lagi. Itu batal karena ludahnya sudah keluar. Sampai dicontohkan dalam kitab Fiqh Islami Wadilatun ini, dicontohkan kalau seorang ibu misal mengisap benang untuk dimasukkan ke jarum, jadi benang diisap, masukkan ke jarum, rupanya nak masuk juga, diisap sekali lagi. Ludah pertama tadi sudah keluar dari mulut, menempel di benang, diisap sekali lagi, Pak. Otomatis dia mengisap ludahnya sendiri yang sudah keluar dari bibirnya. Isapan kedua yang membuat ludah pertama masuk lagi ke dalam, itu membatalkan puasa. Sampai segitu dikasih contoh. Jadi ini perkara ini perlu dijaga. Ludah kalau sudah keluar jangan ditelan lagi, jangan diambil. Dan berbeda kalau menelan genehak, dahak. Kalau dahak bisa batal, Pak. Kalau menelan dahak bisa batal, karena dia sudah berbentuk materi itu. Baik, kemudian sedikit lagi ini masih masuk rongga berlubang.
Kalau seseorang tamat madha wistan syaqa, kalau seseorang berkumur-kumur ketika wudu, lalu setelah dia buang air wudunya, terasa di dalam jauf, di dalam kerongkongannya terasa agak seperti terasa air masuk. Dia sudah kumur, sudah dia buang, tapi agak terasa seperti ada yang masuk. Ini la yuftir, tidak batal, karena dia sesuatu yang memang tidak bisa dijaga dengan sempurna. Tapi kalau kita berkumur-kumur 3 kali, yang keluar cuma 2 kali, itu baru batal. Kita kumur-kumur 3 kali, yang keluar kok cuma 2 kali, kemanakah sekali lagi? Itu baru batal. Tapi kalau model lagi-lagi nak rasa-rasa hitamang baju adiknya anak pupu, karena kita tidak menyengajakannya dan juga tidak bisa dihindari. Kemudian kalau keluar sisa makanan seperti saya sebutkan tadi, tetapi pas keluar itu sudah berada di sini. Jadi pas keluar bukan di mulut. Kalau di mulut tadi kita telan batal. Sekarang butiran dagingnya pas keluar sudah langsung ke sini, Pak. Kita sudah begitu, tidak bisa keluar juga. Tidak bisa keluar. Itu tidak perlu ke dokter untuk mencabut butiran itu. Tertelan dia, pas kita ngomong tertelan, maka tidak membatalkan. Karena ini li'adamit taharus, tidak bisa dijaga lagi. Berbeda kalau masih di ujung mulut, itu wajib buang. Itu perkara yang perlu dijaga seputar 5 rongga berlubang. Baik, berikutnya perkara ketiga yang harus diimsakkan, yang bisa membatalkan adalah al-qai' al-muta'ammad, yaitu muntah dengan sengaja. Muntah sengaja ini ya dengan dirugi-rugi, dimasukkan muntah sengaja, itu batal. Tapi kalau muntahnya tak sengaja, apakah dengan melihat muntahan orang kita ikut muntah, itu tidak apa-apa, walaupun sudah lemas badan, tidak apa-apa kalau tidak sengaja. Misal contohnya ibu pas lihat suami pulang langsung muntah, batal puasa apa enggak? Ibu pas lihat suami pulang muntah. Kalau lihat suami orang enggak muntah-muntah, pas lihat suami sendiri muntah. Batal puasa tidak? Tidak batal karena tidak sengaja, cuma perlu diru'yah nyatakan. Kalau sudah lihat suami muntah itu perlu ru'yah. Suami juga begitu, kalau lihat istri muntah, pas lihat istri muntah, lihat istri orang tak muntah-muntah apa, lihat istri sendiri muntah, itu perlu diru'yah. Karena salah satu kekuatan sihir adalah syaitan yufarriquna bainal mar'i wa zawji. Syaitan berusaha memisahkan suami istri. Apa yang kalau orang sudah kena sihir, Pak, tidak ada sebab, uang belanja cukup, suami lumayan ganteng walaupun warna kulit agak sedikit manis begitu. Tapi tidak normal kalau muntah, tiba-tiba kok dia jijik lihat suaminya, itu ada sihir yang sedang terjadi, maka perlu diru'yah. Tapi jangan sampai habis ru'yah lalu suka ke orang yang ru'yah, ini masalah baru lah. Berarti peru'yahnya yang harus diru'yah kembali. Sudah, itu masalah muntah sengaja. Lalu al-wata' amdan, berhubungan suami istri dengan sengaja. Ya, maksudnya dengan sengaja, tidak dalam keadaan sedang puasa sengaja berhubungan suami istri di siang hari Ramadan, itu batal puasa. Berarti tidak cukup rukun, dia tidak bisa imsak. Tapi ini masalah besar, Pak. Kalau puasa berhubungan suami istri ini selain batal puasa juga terkena kafarah. Kafarahnya nggak boleh pilih berdasarkan urutan, yaitu puasa 2 bulan berturut-turut. Tidak sanggup bebaskan budak, tidak sanggup baru boleh memberi makan 60 orang miskin. Jadi pertama puasa 2 bulan berturut-turut. Itu kalau sempat terjadi hubungan suami istri di siang Ramadan. Dan nggak boleh putus puasanya kecuali uzur, sakit atau hari-hari yang tidak boleh puasa. 1 hari terselang tanpa uzur wajib ulang kembali, dan itu dihitung untuk 1 kali perbuatan. Hari ini berhubungan suami istri, kena 2 bulan berturut-turut. Besok hari puasa kedua berhubungan lagi, kena lagi 2 bulan, Pak. Kalau 30 hari itu terusan butnya, itu 5 tahun puasa.
Begitu hukumnya dalam fikih. Jadi bukan satu paket Ramadan galak-galak puput 2 bulan aja, enggak. Itu untuk satu hari dia lakukan. Nah, nanti di dalam fikih nanti disebutkan ke depan ada 14 syarat baru kena kafarah ini. Itu nanti kita sebutkan, mungkin malam ni Pak, waktu singkat. Tapi salah satunya adalah apabila dia sedang puasa. Nah, tapi kalau dia sempat berbuka lebih dahulu atau puasanya sedang terbuka karena sakit, ya, safar, dah terbuka duluan baru terjadi hubungan suami isteri, itu tidak kena kafarah, cuma wajib qadha. Atau sengaja dia buka puasa dulu baru berhubungan, itu dosanya besar, meremehkan, melecehkan puasa, cuma hanya kena kafarah karena dia melakukannya bukan dalam keadaan sedang berpuasa, tapi dosa besar. Nah, sekarang pertanyaannya, siapa yang wajib bayar kafarah puasa 2 bulan berturut-turut? Suami isteri berdua atau salah satunya? Kalau kita tanya ke ibu-ibu, semua jawabannya suami, gitu Pak. Kalau kita tanya ke suami, istri. Dalam fikih Pak, itu yang wajib bayar adalah suami. Istri itu tidak wajib bayar kafarah, hanya suami. Kenapa hanya suami? Karena keputusannya pada suami. Ini mohon maaf nih, saya kasih contoh. Misal istri goyang-goyang di siang Ramadan di depan suami, dia goyang-goyang, kata suami, nak mupu tengah-tengah curah Ramadan, jangan gini, kata suami misal. Itu istri kan langsung down Pak, itu langsung dari kepala turun ke kaki, itu rasa takutnya. Tapi kalau suami yang goyang-goyang di depan istri yang mengatakan nak mupu, itu enggak boleh dengar sama suami Pak. Istri harus nuruti keinginan suami. Makanya kadang-kadang istri itu terpaksa, makanya keputusan sama suami. Jadi yang wajib bayar suami puasa 2 bulan berturut-turut. Jadi istri apa kerjanya? Istri memberi semangat kepada suami. Ayo bang, 59 hari lagi bang. Ayo bang, 32 hari lagi bang. Itu kasih semangat biar dia sanggup puasa 2 bulan. Ya, jadi ini urusan wata'. Yang kelima yang harus diimsakkan dan bisa membatalkan puasa adalah al-istimna'. Istimna' ni apa? Kalau bahasa sekarang onani dan masturbasi, nya batal puasa. Tapi kalau mimpi basah di siang Ramadan, tidur siang, mimpi basah. Mimpi basah itu kan ada 2 model Pak. Ada yang keluar sperma, ada yang ngompol. Yang ngompol tidak ada cerita, memang itu sah puasanya. Sekarang yang mimpi basah keluar sperma, nah, batal tidak puasanya? Tidak batal, dia cukup mandi lalu sambung puasa, karena itu terjadi dalam keadaan tidak sengaja. Kemudian yang keenam, al-haid wan nifas. Itu jelas, kalau sudah datang haid dan nifas itu tidak boleh puasa lagi. Yang ketujuh, al-junun. Yang kedelapan, ar-riddah. Junun itu gila, jadi pas sedang puasa gila, langsung batal puasanya. Lalu ar-riddah, murtad, sedang puasa murtad juga batal puasanya. Nah, inilah hal yang harus dijaga dari bahagian imsak dari rukun puasa. Nah, ini dulu yang kita bahas. InsyaAllah nanti minggu yang akan datang kita mulai bahas tentang adab-adab dan sunnah-sunnah puasa. Baik, ada waktu Bapak sedikit, ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Ada yang mengeluarkan darah. Zaman dulu kan sering orang kadang-kadang itu ke sawah. Nah, yang kadang buah lengan, hati biru darah. Biru darahnya keluar, kadang-kadang orang kabatir puasa itu. Jadi banyak. Ya. Jadi keluar darah seperti saya bilang tadi Pak, sama seperti hukum donor darah. Kalau yang disengaja saja dihukumi makruh, apalagi yang tidak sengaja. Jadi mesti dekat, pergi ke sawah, kebun, kena parang, keluar darah, batal enggak batal. Enggak batal. Darah itu dia membatalkan seperti tadi, keluar di gusi, bercampur ludah, lalu kita telan, itu baru batal. Jadi kalau darah keluar tidak sengaja itu tidak batal puasanya. Jadi itu tidak ada masalah. Ada lain? Ya, silakan. Kalau korek kuping sama gosok gigi. Korek kuping sama gosok gigi. Korek kuping dalam kitab disebutkan hanya boleh sebatas ini Pak, pintu pagar kuping ini. Nah, ini pintu di sini, pintu pagar kuping. Kalau hidung, pintu pagarnya ini. Misal kita ngupil, sama juga ngupil Pak, cungkir hidung.
dongki. Ini kalau lewat tiang ini, tulang ini batal. Berarti sudah memasukkan sesuatu ke rongga berlubang. Kuping juga begitu. Ini batas pagarnya, ini pintu ini masuk ke dalam, batal. Nah, jadi nggak boleh melewati batas pagar itu. Lalu gosok gigi makruh. Kalau dalam mazhab Syafi'i makruhnya setelah tergelincir matahari. Makruh siang ke atas itu makruh gosok gigi. Tapi dalam semua mazhab yang lain itu dibolehkan selama masih bisa menjaga tidak keluar darah. Tapi sebenarnya dimakruhkan sikat gigi itu supaya tidak merubah bau mulut, karena bau mulutnya orang puasa itu sama seperti bau kasturi surga di sisi Allah, bukan di sisi sesama kita, di sisi Allah. Di sisi sama kita pingsan tu Pak, ya, di sisi Allah. Makanya enggak usah sikat gigi, enggak usah buat wangi mulut, biarlah Allah yang menjadikan bau mulut itu menjadi isi surga. Karena Allah senang sekali Pak. Ini orang ni nak mau makan, nak mau minum, kenapa? Li ajli, kata Allah, karena aku nyohai pajubu dari bengah sampai maghrib, karena lu menyokon, karena saya Tuhannya. Nak mau mereka begitu, kan begitu ceritanya. Makanya Allah sayang sama orang yang puasa, bau mulutnya dicintai. Makanya tidak usah sikat gigi. Itu sebenarnya inti keutamaannya. Cuma efeknya takut juga keluar darah. Nah, jadi cuma makruh kalau mau sikat gigi terus habis sahur. Atau jam 7, jam 8 masih okey. Begitu. Baik. Masih ada Bapak Ibu? Terakhir. Puasa sah yang pasang anak sahur juga ada. Puasa tak sahur boleh, tapi makruh. Anda tak tahu kan? Makruh. Kalau tidak sengaja tak apa-apa, sekali-sekali terlambat bangun. Kan nanti dalam 30 hari itu ada satu hari yang sama-sama terlambat bangun, Pak. Satu keluarga terlambat bangun semua, ada itu. Itu penyakit memang. Ya, penyakit bulanan itu Ramadan. Tapi kalau sengaja tidak sahur, makruh. Karena Nabi suruh sahur. Nanti minggu depan kita bahas ada adabnya. Sunnah sahur. Sengaja nak sahur, lawan Nabi SAW. Nah, terakhir Ibu. Tadi katakan jelas kalau kita lupa tadi, waktu kita kan harus melanjutkan. Ada perlu kita niatkan lagi atau ada doa atau ada? Oh, tidak ada. Ya sudah, begitu sudah lupa teringat, langsung tinggalkan makanan itu yang di mulut, keluarkan, langsung sambung. Ya, sambung aja, udah puasanya udah, itu sudah aman dia. Jadi tidak ada niat lagi, tidak ada doa, karena itu betul-betul jamuan Allah untuknya. Ya, jadi tidak ada ritual khusus lain, tidak ada. Bapak terakhir, kedua terakhir nombor. Itu azan. Azan apa nih? Sahur. Iya. Kalau sedang makan azan, itu selayaknya tinggalkan. Begitu bunyi azan, tinggalkan. Pertama, telah datang imsak dan kita berada di pagar merah itu, di batas ambang merah. Makanya ketika azan datang, itu jangan sambung lagi Pak. Itu posisinya bahaya. Itu sudah di bini sumur, sudah di samping sumur itu. Ada. Apalagi kalau sempat kita bersandar pada muazin yang terlambat azan. Ya. Itu malah kita sudah batal puasa. Muazzinnya terlambat, tidak sesuai waktu. Makanya dibuatlah dibuat bunyi sirine. Itu bukan waktu imsak sebenarnya. Itu ihtiyat, waktu berhati-hati. Imsak sebenarnya masuk waktu subuh azan. Jadi kalau habis bunyi sirine masih boleh makan tidak? Masih. Dia kena azan subuh itu batas pagar. Cuma kalau sudah bunyi azan, putuskan. Bisa jadi muazzin terlambat azan dan kita pun sudah berada di samping sumur itu, sudah mulai main-main samping sumur itu. Maka sebelum azan berhenti, paling bagus 5 menit sudah berhenti. Itu yang terbaik. Baik, demikian karena sudah waktunya azan dan Bapak jangan makan lagi karena sudah azan. Kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita sambung di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.